Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Ada dua muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, kompetensi dasar PPKN. 3.2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita simak bacaan berikut. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitnya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Tentunya harus sabar dan tetap semangat ya. Dicoba lagi. Sampai berhasil tentunya. Nah, seperti Thomas Alva Edison ini, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari. Seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Ayo kita simak bersama-sama. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 7-8 malam, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Selanjutnya, Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya.
Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar, berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Kemudian ayah Siti berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan teks tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? 2. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? 3. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? 4. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? 5. Apakah manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Dijawab di kertas ya. Nah, sekarang amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah, perhatikan tabel berikut ya. Kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, kemudian dijawab di tabel berikut ini. Setelah tadi kalian melakukan pengamatan, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Kemudian, apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Setelah itu, apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Dijawab di kertas ya. Nah, sekarang orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Anak-anakku, untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.